Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips memperbaiki keuangan. Nah, buat yang pengen tahu gimana tipsnya, boleh banget simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips memperbaiki keuangan yaitu pelan-pelan lunasi hutang. Nah, takutnya selama ini yang menjadi penyebab keuangan teman-teman berantakan karena terlalu banyak hutang. Jadi silakan teman-teman hitung ya, total penghasilan berapa, total hutang berapa. Kalau misalkan penghasilan 4 juta rupiah per bulan, total hutang 2 juta rupiah. Nah, itu kan udah 50% dari penghasilan teman-teman. Nah, itu berarti persentase hutangnya terlalu besar ya. Jadi usahakan kalaupun punya hutang jangan lebih dari 30% pendapatannya teman-teman. Kalau 50% pasti itu akan membebani ya. Penghasilan 4 juta, bayar hutang 2 juta, untuk kebutuhan 2 juta itu pasti susah banget ngatur-ngaturnya. Makanya usahakan nih kalau teman-teman punya hutang atau punya cicilan benar-benar yang penting, misalkan cicilan rumah, cicilan kendaraan. Nah, kalau untuk barang-barang konsumtif lainnya ya, kayak misalkan HP, ini itu, mendingan nabung aja dulu. Nanti kalau sudah terkumpul, beli dengan cara cash. Biar apa? Biar teman-teman tidak terbebani ya. Karena kata aku tadi, kalau terlalu banyak hutang, terlalu banyak cicilan, penghasilan sebesar apapun, hutangnya besar, ya pasti susah ngaturnya. Jadi silakan agar keuangan teman-teman bisa membaik, pelan-pelan lunasi hutang dari sekarang, terutama hutang yang kurang penting. Kemudian yang kedua, tips memperbaiki keuangan yaitu catat setiap pengeluaran. Nah, bisa jadi penyebab keuangan teman-teman berantakan karena teman-teman selama ini boros tapi nggak sadar ya, ngerasa udah hemat, ngerasa nggak terlalu banyak pengeluaran, padahal masih banyak pengeluaran yang kurang penting ya, kebocoran pengeluaran yang kurang penting. Nah, makanya biar kita tahu nih selama ini kita boros atau enggak, apakah banyak pengeluaran yang kurang penting atau enggak, dicatat. Tiap pengeluaran dicatat. Pernah aku bahas di video sebelumnya, tiap teman-teman ngeluarin uang dicatat di handphone aja. Gak usah bawa-bawa buku atau mungkin dicatatnya malam hari, diingat-ingat takutnya malah lupa ya. Jadi teman-teman ngeluarin uang, bayar ini, bayar itu, atau jajan langsung dicatat di handphone. Misalkan jajan berapa atau mungkin bayar ini berapa. Nah, pokoknya tiap ngeluarin uang dicatat ya, full seharian itu. Nanti pas malam hari dilihat apakah ada pengeluaran yang kurang penting. Kalau misalkan, oh ini semuanya pengeluaran aku, pengeluaran penting nih, kebutuhan semua. Nah, berarti selama ini teman-teman hemat ya, mempergunakan uang sebagaimana mestinya untuk kebutuhan. Tapi kalau misalkan udah dilihat ya, dievaluasi, oh ternyata siang tadi banyak pengeluaran yang kurang penting. Nah, berarti selama ini teman-teman boros, cuman nggak sadar aja. Dengan dicatat seperti itu ketahuan, sehingga bisa diperbaiki di hari berikutnya. Jadi silakannya teman-teman catat setiap pengeluaran, catat simple aja di handphone. Beneran deh, itu bakal ngaruh ke teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, tips memperbaiki keuangan yaitu mulai biasakan nabung. Nah, kalau tadi udah pelan-pelan mengurangi hutang ya, mengurangi cicilan, pasti teman-teman akan lebih mudah untuk menabung ya, lebih mudah menyisihkan uang untuk menabung. Karena apa ya? Iya, tidak terlalu banyak pengeluaran. Kalau misalkan masih banyak hutang, masih banyak cicilan, pasti bakal susah untuk nabung. Boro-boro nabung untuk memenuhi kebutuhan aja pasti susah banget ya. Makanya kalau teman-teman udah pelan-pelan lunasi hutang, silahkan mulai biasakan menabung setiap hari ya. Usahakan setiap hari, recehan juga nggak apa-apa. Karena sering kali yang ngebuat keuangan kita berantakan itu pengeluaran dadakan. Sementara kalau kita nggak punya tabungan, nggak punya pegangan uang, ya pasti yang dipakai itu uang untuk kebutuhan. Uang untuk kebutuhan dipakai pengeluaran dadakan, untuk memenuhi kebutuhan susah ya. Dari mana uangnya? Maka dari itu biasakan menabung. Kalau punya tabungan, kita bisa memakai tabungan tersebut untuk pengeluaran dadakan.
terutama menabung dana darurat. Jadi siap ya, kita biasakan nabung setiap hari, nabung recehan gak apa-apa, nanti kalau sudah terbiasa ditingkatkan nabungnya. Tapi Ria, aku mah udah sering kok nabung tiap bulan, tiap gajian. Iya, tiap bulan nabung, tabungan pokok misalkan tabungan yang cukup besar karena pas gajian. Tiap hari juga kalau bisa ya, usahakan nabung. Mau itu 2.000, 3.000, 500 rupiah gak apa-apa. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kemudian yang keempat, tips memperbaiki keuangan yaitu hindari persaingan gaya hidup. Mau itu di lingkungan kerja, mau itu di lingkungan rumah ya. Gak usah ikut-ikutan orang lain. Orang lain beli A, kita ikutan beli A. Orang lain beli B, kita ikutan beli B. Kata aku juga, kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Bisa aja barang tersebut jadi kebutuhan orang lain, tapi bukan menjadi kebutuhan kita. Dan kita nggak harus membelinya. Kebutuhan kita itu udah cukup banyak, jangan ditambah-tambah lagi pengeluarannya dengan membeli barang atau produk yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya, ikut-ikutan orang lain, persaingan gaya hidup jangan. Cukup pengeluaran kita untuk kebutuhan aja, jangan ditambah-tambah lagi dengan pengeluaran yang kurang penting. Coba mulai di sekarang teman-teman fokus aja pada apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita nggak butuh barang itu, nggak usah dibeli. Simpelnya kayak gitu ya. Insya Allah dengan seperti itu teman-teman tidak akan terlalu banyak pengeluaran, sehingga keuangan akan jauh lebih baik ya. Kemudian yang kelima, tips memperbaiki keuangan yaitu cari tambahan penghasilan. Nah misalkan udah dievaluasi selama ini memang nggak pernah ada pengeluaran yang kurang penting, semua pengeluaran untuk kebutuhan, bahkan nggak pernah punya keinginan sama sekali, tapi tetap aja uang susah diatur, uang kurang untuk memenuhi kebutuhan. Nah berarti penyebabnya atau kendalanya bukan di cara teman-teman ngatur uang, tapi di penghasilan teman-teman yang kurang maksimal ya. Jadi penghasilannya lebih sedikit daripada kebutuhan, daripada pengeluaran. Solusinya tidak lain harus mencari penghasilan tambahan. Karena mau diatur segimanapun, kalau misalkan penghasilannya benar-benar sedikit ya, kebutuhannya besar, pasti bakal susah. Jadi kata aku tadi, silahkan cari penghasilan tambahan. Insya Allah kalau kita terus ikhtiar, kita benar-benar niat, kita benar-benar berusaha, berdoa, akan ada jalannya. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan hasil dari setiap apa yang kita perjuangkan, insya Allah ya. Nah baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips memperbaiki keuangan. Yang pertama, pelan-pelan lunasi hutang. Kedua, catat setiap pengeluaran. Ketiga, mulai biasakan menabung. Keempat, hindari persaingan gaya hidup. Dan yang kelima, cari tambahan penghasilan. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini mengenai tips memperbaiki keuangan. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.